Ibu semua, kita bersyukur kembali dipertemukan di tempat ini. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan berkati semuanya, diberikan kesehatan, kekuatan, semangat yang baru. Panitia tadi sudah memberikan sepatah dua patah kata, mohon ampun, untuk penyambutan yang kurang maksimal. Ini juga atas nama penggembalaan dari Jogja, Ibu Bunda Sri Endah. Ibu Gembala kita mengharapkan acara ini bersama-sama kita syukuri. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Kita sukseskan bersama-sama. Sehingga kita dari manapun datang, siapapun kita, apapun masalah problem kita semua dilawat oleh Tuhan. Ada 10 sesi ibadah kita. Ada tambahan-tambahan nanti yang menyempurnakan. Dan juga tentunya tidak lepas dari pengawasan para malaikat. Sehingga dengan demikian tanggal 1 Januari 2026 kita akan tutup. Dan kita akan mendapatkan apa? Sesuatu hal yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Amin. Tidak dapat diberikan oleh manusia. Karena kita adalah ratu miras imamnya Tuhan. Untuk itu kita akan belajar dari firman Tuhan sedikit demi sedikit. Tetapi firman Tuhan itu akan sangat dahsyat mengerjakan. Dan kita akan merasakan betapa hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Tema kita selama ada tempat ini, siap menghadapi Great Tribulation-nya, Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu punya Great Tribulation sendiri, khusus dan spesial. Untuk itu kita belajar secara perlahan dari Wahyu pasal 12. Yang sudah tidak asing bagi kita tentunya, tetapi semakin kita memamah biak, semakin dahsyat dan luar biasa kuasa firman. Karena firman itu adalah jawaban atas segalanya. Tunjuk di setiap perjalanan. Suluh saat kegelapan. Tongkat saat jalan itu licin dan berbatu tajam. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1. Ya. Sebuah mahkota. Ayat 2. Terus dan ekornya menyerang pakan yang ke atas bumi dan akan untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Terus perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Ayat pertama tadi dikatakan bagaimana perempuan itu dalam puncak tahbisan. Ya. Puncak tahbisan yang sedemikian ketat. Tahbisan seorang ratu miras imam mempelayani Tuhan. Ya. Penggembalaan Kitab Wahyu dari zamannya Romo dulu sampai Bunda meneruskan sampai pada para panitia dari atas datang. Kalau orang Jawa bilang lambesa apa sak tumang kari sak merang, ya kan begitu bahasanya. Artinya bagaimana kita diajar dan diajar terus. Bagaimana kita sebagai perempuan yang berselubungkan matahari, ada rembulan di bawah kaki, ada mahkota dan 12 bintang di atas kepala.
puncak tahbisan gereja yang namanya Kitab Wahyu, pengajarannya. Sehingga ada Great Tribulation-nya Kitab Wahyu. Ini puncak. Dalam ayat tadi kita sudah membaca, dengar teriakan, keluhan, kesakitan. Sehingga kalau kita datang di tempat ini dengan kesakitan, baik fisik, tidak masalah. Kesakitan finansial, juga tidak masalah. Berapa waktu yang dibutuhkan datang dari Papua? Berapa biaya yang dibutuhkan? Ya, berapa waktu yang dibutuhkan datang dari Rote, NTT, Kupang? Berapa biaya yang dibutuhkan? Purwonegoro, Bogor, Bandung, Bekasi, dan di tempat-tempat lain. Ketika kita merasakan kesakitan, sakit apa saja, ini sudah menjadi patronnya sebenarnya. Sehingga ketika itu terjadi, bukan halangan untuk kita bersuka cita. Dari pujian kita membawa kita kepada suatu situasi untuk menghilangkan rasa sakit kita sementara. Tetapi ketika kita membicarakan judul ini, kesukaran besar yang akan kita hadapi sebagai orang-orang Kitab Wahyu, kita harus bagaimana? 1 Korintus pasal 10 kita baca sedikit ya. Ayat yang ke-11. Mari, Legun. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Di mana zaman akhir telah tiba. Ya. Kitab Wahyu punya rentetan peristiwa 38 tahun yang lalu yang kita ulang tahun nih, ya. 12, 13, 14 November 2025 yang lalu. 38 tahun pewahyuan itu bergulir pelan tapi pasti. Seperti pujian kita tadi mengatakan, kita pemenang. Sudah ditetapkan predestination. Hanya bagaimana kita mempertahankan. Sehingga tadi saya katakan dari Rote ya. 1 jam perjalanan menuju Pantai Baru. Pantai Baru naik kapal. 4 jam kemudian sampai di Pelabuhan Bolok. Dari Bolok naik kendaraan mobil. Kalau sana namanya oto. Ke Amadoban 41. Kurang lebih 1 jam. Menginap di situ nunggu pemberangkatan kapal. Dari Amadoban 41. Naik oto lagi ke Pelabuhan Tenau, Kupang. Dari Pelabuhan Tenau naik kapal Dharma Lautan Utama. 2 hari 3 malam. Surabaya, Pelabuhan Perak, naik travel sampai di Cokro 164A. Nginap beberapa hari. Naik ke Melkos. Itu bukan satu perjalanan kecil. Tantangan silih berganti seperti gambar itu. Bukan anjingnya yang menggonggong, tapi naganya. Kalau anjing mungkin kita nggak terlalu menakutkan. Tapi kalau naga seperti itu datang dalam mimpi kita. Ya, yang di Bekasi, wah didatangi mimpi naga. Naga datang dari mana? Nggak tahu datang dari naga aja. Tapi ketika datang seperti itu, tantangannya dengan keganasannya, ya, di laut terapung-apung, dipukul, dihantam gelombang. Kapal DLU itu kan 9 lantai. Tetapi kalau ombak itu datang, wah kayak oleng-oleng gimana gitu. Kalau nggak biasa naik laut, jalan laut maksudnya mabuk. Ya. Apa yang dialami oleh Israel sebagai contoh dan peringatan. Kenapa contoh? Supaya kita bisa menjalaninya dengan lebih mudah. Karena ada contohnya. Orang buat skripsi, ada contohnya lebih mudah. Tesis, disertasi, dan seterusnya lebih mudah. Menjadi peringatan, warning. Karena apa? Di setiap langkah Ratu Miras Imam itu ada ancaman. Ada ancaman. Tetapi jangan lupa, kita memiliki peluang.
untuk mengalahkan dan memenangkan apa yang kita jalani. Pertandingan apa yang kita jalani, kita dimenangkan. Ya. Sebagai contoh dan peringatan. Kenapa menjadi contoh dan peringatan? Karena memang kita sudah memiliki banyak hal tentang Israel. Keselamatan datang dari bangsa Israel. Siapa? Yesus Kristus. Yang dirayakan oleh seantero dunia yang merayakan Merry Christmas, Natal. Dia datang sebagai juru selamat bagi orang yang percaya. Keselamatan. Dan Yesus Kristus saat itu lahir dari bangsa Israel, suku Yehuda. Yusuf dan Maria, ibu kandung tubuh Kristus, bahasanya kan begitu. Kita akan membaca di dalam apa yang bisa kita pelajari dari Israel sebagai satu contoh dan peringatan. Supaya apa? Goalnya adalah supaya siap menghadapi kesukaran besar. Bahkan Alkitab mengatakan kesukaran yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Siapakah kita? Wah, ini sehingga kalau kita merenungkan, memeditasikan, fokus kepada apa yang Israel alami sebagai contoh dan peringatan, kita akan kembali dari tempat ini nanti menjadi sosok pribadi yang tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi apapun. Ya kan? Aceh Sumut Sumber dilanda. Kita lihat di media sosial dan televisi. Begitu mengerikan pemandangan itu. Tapi itu belum apa-apa. Sebelumnya di Bali, harusnya kan mobil di jalan raya, mobilnya ke kolam renang, berenang. Ya rusaklah mobil itu. Di Bali kan kalau kita melihat, itu belum apa-apa. Di Tegal juga begitu. Di Bandung, di Bogor, di mana-mana terjadi malapetaka, itu belum apa-apa. Great tribulation, kesukaran besar yang harus dihadapi. Tetapi apa? Tadi pujian kita telah ditetapkan menjadi pemenang. Pemenang yang akan merebut kemenangan. Hanya kita perlu belajar dan belajar. Ketika kita diberikan hak, ini hakmu, maka kita juga akan diberikan kewajiban. Apa kewajibannya? Israel sebagai contoh dan peringatan. Bilangan pasal 13, Legon. Kita akan belajar pelan-pelan. Kita akan membaca. Ya. Ayat 1. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa. Cukup. Ayat 1 dulu. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya. Ayat 1. Tuhan berfirman. Bukan malaikat. Mikael, Gabriel, atau Serafim, Kerubim. Bukan. Bukan nabi, bukan rasul. Tapi Tuhan berfirman. Ketika Tuhan berfirman, bagaimana kita? Adakah rasa takut, hormat, gentar, dan menghargai firman itu? Ayat 2. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Amin. Semuanya pemimpin-pemimpin. Kita belajar sedikit ya. Om Imam, slide 1. Slide pertama. Nah, ini pemimpin. Nah, di sini juga bisa tergantung Bapak, Ibu, Opa, Oma semuanya melihat yang mana. Mau di sebelah kanan kiri, silakan. Dari kata Ibrani Ros, artinya kepala, pemimpin, chief level. Kelasnya pemimpin, kepala di mana? Di bangsa Israel. Kalau kita lihat bangsa Israel saat itu, bangsa pilihan. Tidak ada bangsa seperti Israel di muka bumi saat itu. Betapa dahsyatnya penyertaan Tuhan atas Israel. Bangsa pilihan. Kalau kita lihat sejarahnya, kenapa ada Israel?
Yakub bergumul di tepi sungai Yabok semalam-malaman. Dan apa yang terjadi? Di ayat berikutnya dikatakan, namamu bukan lagi Yakub tapi Israel, karena kamu telah bergumul dengan Allah dan manusia dan kamu menang. Bangsa mana yang memiliki peristiwa seperti itu? Alkitab mencatat hanya Israel. Yakub bergumul dengan manusia dan Allah, bahkan Allah. Tapi dia menang. Sehingga patut dan pantas menjadi contoh dan peringatan. Nggak ada di sini katakan Indonesia sebagai contoh dan peringatan. Kan nggak ada, belum. Nggak tahu kapan. Tapi yang pasti Israel sebagai contoh dan peringatan. Dari bangsa yang dipilih secara luar biasa, secara khusus oleh Tuhan. Dipilihlah dari mereka the best of the best. Pemimpin, chief level. Apa perannya? Sangat krusial, ya kan? Sangat krusial perannya. Punya daya kendali, mengemudikan. Sehingga kalau kita berkendara, ketika pengemudi, driver itu oversleep atau microsleep atau apapun istilahnya, sekian detik kita akan baca di media, oh telah terjadi kecelakaan. Bis A misalkan kecelakaan, sekian puluh korbannya meninggal dunia. Artinya apa? Punya daya kendali, mengemudikan. Para driver ini mengerti ketika ngantuk beberapa detik, sangat berbahaya. Pak Dediro itu waktu kita dilatih dulu nyetir, diwanti-wanti sedemikian rupa. Supaya apa? Kalau nyetir harus hati-hati ekstra karena nyawa penumpang ada di tangan driver. Kita kira-kira gitu ya bahasanya Pak Didiro ya. Yang kedua, fokusnya apa? Visi dan strategi. Itu dari bahasa Ibrani-nya Ros. Ya. Bahagialah bukan yang punya nama Ros, tapi yang punya jiwa Ros. Pemimpin, kepala. Krusial perannya. Punya daya kendali mengemudikan pesawat di India. Yang memegang kendali siapa? Pilot dan kopilot. Pesawat di Malaysia, di mana-mana. Level pemimpin. Yang kedua, kita akan melihat dari Bilangan pasal 13 kaitannya dengan tahbisan, klimaks atau puncak tahbisan dari Ratu Ngiras Imam untuk siap menghadapi masa kesukaran besar. Ya. Kita baca Keluaran tadi itu ayat seterusnya, Legun. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Diulangi lagi kepala-kepala di sini. Menekaskan bagaimana peran mereka. Terus? Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben. Dari suku Ruben, Samua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Jefune. Dan dari suku Isakar, Zigal bin Yusuf. Terus? Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Aser, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nabi bin Wofsi. Dari suku Gad, Kuel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Amin. Di sini kita sudah tidak asing dengan 12 pengintai. Nanti setelah mereka, kita nggak usah baca lagi, tapi intinya adalah seperti itu. Setelah mereka 40 hari kemudian, setelah mereka mengintai negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa. Mengingatkan janjinya di dalam Keluaran 12, 13, 14. Nanti kita akan baca. Ditetapkanlah, dipilihlah 12. Nanti berikutnya
ada yang 10 menjadi pembawa kabar busuk. Nah, ini nanti level mereka nanti akan kelihatan di situ. Mana shift level yang diberkati oleh Tuhan dan mana yang standar. Yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengupgrade dirinya, mengupgrade imannya, harapnya, kasihnya setiap waktu. Oh, ketika dilihat ini sudah nggak relevan, upgrade. Caranya bagaimana? Nanti kita akan mempelajari pelan-pelan. Intinya tadi saya katakan, itu perlu untuk mempersiapkan menghadapi great tribulation, kesukaran besar. Nah, di dalam ayat berikutnya dikatakan, 10 membawa kabar busuk. Nah, kita nggak usah mempelajari itu. Karena kita nanti perlu membawa apa? Kabar yang tidak busuk. Kebalikan busuk kan tidak busuk. Kira-kira gitu ya kan. Ke Bekasi bawa kabar tidak Mana orang Bekasi? Oh, bukan, ini orang Batak ini. Nah, kalau dikatakan GKT Bekasi, oke lah. Tapi kalau orang Bekasi, ada nggak orang Bekasi? Nggak ada ya kan? Karena ada orang Nias, orang Batak. Tapi nggak apa-apa. Anggap saja begitu ya kan. Kerote setelah menyelesaikan pekerjaan yang melelahkan, bawalah kabar yang tidak busuk. Mana orang Rote tadi? Wah, bajunya khas ya, tenunan. Seperti yang saya pakai, tenunan khas. Dibelikan Romo dulu waktu ke sana. Kembar. Nah. Orang Papua, ada orang Papua. Mana tadi orang Papua itu? Ada beberapa, itu 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, banyak banget. Wah, banyak banget orang Papua, ratusan orang. Bawa kabar tidak busuk. Amin. Yang paling dekat rumahnya di sini orang Jogja. Mari membawa kabar tidak busuk. Ya, kabar tidak busuk itu nanti kita pelajari bersama-sama pelan-pelan. Sementara kabar busuk, slide show kedua, Om Imam. Om Imam sudah ngopi belum? Agak telat ini loadingnya, nggak apa-apa. Kabar busuk dalam bahasa Ibrani tibah, pelafalannya dibau. Wah, artinya apa? Berbisik-bisik. Edah, tahu nggak edah? Nah, misalkan gitu kan. Bisik-bisik mereka. Dan seterusnya begitulah ya kan. Kalau orang Jawa petan-petan, wah sambil cari kutu, wah. Yang kedua, pencemaran, ada ciri pencemaran nama baik di dalam bisik-bisik itu. Kalau berbisik-bisik untuk kebaikan, oh puji Tuhan, haleluya, 12 kali. Tapi kalau berbisik-bisik, ada unsur pencemaran nama baik dan laporan jahat. Ini dari bahasa aslinya kan begitu. Jangan dibawa ke cabang masing-masing, kan gitu kan. Berbisik ya, bisikanlah yang membangun, konstruktif. Ya, membangun. Ya. Jangan yang menghancurkan atau destruktif, orang mengatakan begitu ya. Penghancur, decision maker dan seterusnya. Ini kabar busuk. Ini gak usah kita pelajari panjang-panjang. Mas Imam, slide 3. Supaya kabar busuk itu jauh dari kita. Ya. Apa bacanya ini? Ya. Kita baca dulu. Legon, ayo kita baca ya. Ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita akan maju. Di ayat sebelumnya, 10 pengantin mengatakan, kita tidak akan maju. Kalau dibaca nanti di rumah masing-masing, di cabang masing-masing. 10 pengantin, tidak, kita tidak maju. Karena orang di sana itu raksasa. Wow, besar-besar. Kita seperti belalang. Orang makan belalang kan enak banget di Gunung Kidul, ya kan? Digoreng, direbus, disambel. Kita seperti belalang. Ya, tapi nanti kita akan melihat kenapa sebenarnya bisa terjadi. Ya. Di sini, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa dan Israel tentunya.
Dengan mengatakan kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab, coba kita baca bersama-sama. Sebab apa? 1, 2, 3. Kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Kesukaran besar. Apapun modelnya, apapun wujudnya, apapun wajahnya, seberapa raksasa pun besarnya, kita akan, jangan cuma di sini ya, tiba-tiba nanti di cabang masing-masing ada masalah, aduh gimana kita mengalahkan nenek. Jangan, katakan, ini meteraikan ayat ini dalam hati. Kita akan mengalahkannya, pasti. Ada kata pasti? Ada, pasti. Slide ketiga apa tadi? Menenteramkan. Dari asal kata Ibrani-nya hadah atau bacanya hausau. Artinya apa? Pertama, berdiam diri. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, meditation. Wah, kita dulu udah diajarkan sama penggembalaan tentang meditasi itu. Bagaimana caranya, bagaimana lakunya, apa hasilnya. Nah, tapi mungkin seiring waktu sedikit agak terlupakan barangkali ya. Masih kita kembali kepada meditasi. Ketika orang meditasi berbanding terbalik dengan berbisik-bisik. No time, nggak ada waktu untuk berbisik-bisik. Jangankan kepada tetangga, suami istri nggak ada waktu untuk bisik-bisik. Karena apa? Suami meditasi, istri meditasi. Gimana mau bisik-bisik? Ya kan? Yang pacaran-pacaran, jarak jauh, jarak dekat, jarak menengah, nggak ada waktu untuk video call. Karena apa? Meditasi di sini, meditasi di sana. Fokus di sini, fokus di sana. Berdiam diri di sini, berdiam diri di sana. Jadi inilah perbedaan 10 sama yang 2. Jadilah kita nanti memiliki apa yang dimiliki oleh Kaleb dan nanti tentunya Yosua. Kita baca dulu satu ayat sebelum kita masuk di apa yang dimiliki Yosua. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Semua kita ini sudah sering berdoa, sudah banyak berdoa, sudah ahli dalam berdoa. Tapi Tuhan menuntut, karena kita akan menghadapi great tribulation, kesukaran besar. Tingkatkan doa masing-masing. Supaya dapat berdoa apa katanya? Jadilah tenang. Sebelumnya kuasailah dirimu. Dibilang susah, ya susah. Tapi kalau kita semua yang hadir di sini dari barat sampai ke timur, dari selatan sampai ke utara mengatakan ini mudah. Jadilah bagimu seperti perkataanmu, mudah. Sehingga pulang-pulang nggak ada waktu untuk berbisik. Saya yakin di sini nggak ada orang yang suka berbisik-bisik. Eda. Nggak ada itu. Tapi kalau di Sumatera banyak dulu, itu pun dulu. Sekarang nggak ada juga. Karena apa? Kita kan berdoa untuk Sumatera supaya dilanda banjir. Bukan itu. Supaya dilawat oleh Tuhan. Lawatan Tuhan itu entah banjir, entah longsor, entah apapun itu urusan Tuhan kan. Urusan kita berdoa. Nia sudah dilanda banjir belum? Pak Pendeta Samuel. Oh tidak. Siap-siap. Siap-siap dilanda atau tidak dilanda gitu maksudnya kan. Kembali ke sini. Menenteramkan. Dengan kata lain Kaleb itu ahli di dalam bermeditasi. Wah luar biasa. Ratu Ngeras Imam yang sudah diajar bertahun-tahun, belasan tahun dan puluhan tahun. Bagaimana dengan meditasi kita? Kita jawab masing-masing. Ya. Karena ada kemungkinan waktu meditasi diganti dengan berbisik. Tapi itu masa lalu. Kalau ada, kita upgrade diri kita. Saya sangat kagum dengan orang-orang tua yang dididik oleh Romo zaman dulu. Sehingga doanya itu bisa berjam-jam, bisa sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam satu hari. Kalau yang muda-muda, TikTok, Instagram berjam-jam dalam satu hari.
Dalam satu, oh, jangan dijawab. Supaya jangan iya dan amin. Anak muda di sini juga pilihan. Anak muda di sini, wah, kalau ditimbang menai TKLU Parsit, oh, secara itu luar biasa timbangannya. Didikan siapa? Didikan Opa S, Opa OO, dibentak-bentak, dipermalukan di depan umum, itu hal biasa. Ya kan? Supaya apa? Siap menghadapi kesukaran besar yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu kan firman Tuhan. Menenteramkan. Sudah paham ya? Ketika Kaleb menenteramkan, saya katakan tadi, Kaleb itu ahli dalam meditasi. Berapa jam? Satu hari? Wah, nanti masing-masing bisa bertanya kepada Kaleb. Mana Kaleb? Oh, ada Kaleb di sini. Boleh bertanya sama Mas Kaleb ini. Siapa tahu dia merupakan titisan Kaleb bin Yefune, ya kan gitu kan. Nah, nanti tanya Kaleb. Lebih jauh lagi kita tanya ya Kaleb yang sungguh. Selanjutnya ayat kita akan membaca. Oh, satu ayat lagi ya. Supaya ini ayat yang kalau mahasiswa STT kelompoknya Yiska dulu sangat hafal ini. Yakobus 1 ayat 19. Legun panggilannya Mas Guntur Suprayogi MTH itu. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Cepat untuk Cepat untuk marah, benar gak? Ya, kalau orang Batak, orang Nias, jagonya itu cepat untuk Di Sumatera, di Medan, kaki kita diinjak. Matamu di mana? Kalau di Jawa, Mas, maaf, kaki saya terinjak oleh kakinya Mas. Itu orang Jawa. Karena apa? Karena belum diurapi itu, tapi itu dulu. Sekarang berbeda. Orang-orang yang keras-keras itu, hati yang kera menjadi lebu. Kata saudara kita dulu di FPBKWI, Tuhan, ubahkah hati kami dari hati yang kera menjadi hati yang lebu. Karena maksudnya Tuhan, ubahkanlah hati kami dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Kan gitu kan? Tetapi karena faktor dialek dari Sumatera, Tuhan, ubahkah hati kami dari hati yang kera menjadi hati yang lebu. Dari monyet menjadi lembu, sama aja. Tapi kalau dieja bagus-bagus, dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Beda kan? Nah, untuk orang yang paham dialek Sumatera, doanya nangis. Tuhan, saya keras, harus lembut. Tapi orang yang nggak ngerti dialek, ketawa. Maksudnya Pak Edieli Indraha, marganya Indraha. Tapi sekarang pendeta besar, anaknya 5. Besar anaknya kan. Semoga tidak didengar di sana. Oh, kok ngerumpi mereka berbisik-bisik? Bukan juga. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jadi kenapa lambat untuk marah? Supaya mereda dulu marahnya itu. Nah, tetapi kalau cepat marah, wah, cekik-cekikan, jambak-jambaan, cakar-cakaran. Nah, saya bilang sama anak saya, Stephen, kalau di jalan raya nyetir, bawa kopi hitam yang pahit tanpa gula. Sehingga ketika orang nyalip sembarangan, jangan langsung klaksoni dan digas, dibelai-belai, bahkan dicaci maki. Tapi minum kopimu yang pahit. Aduh, terima kasih Tuhan, kopi pahit. Hidup itu lebih pahit dari mana? Dari kopi pahit apa gimana? Ya kan, lebih pahit dari kopi pahit. Kopi pahit itu sebentar udah hilang rasa pahitnya. Tapi hidup itu pahitnya nggak hilang-hilang. Tuhan, kok hidup saya pahit terus ini? Kapan sedikit ada gulanya? Tuhan menjawab, pabrik gula lagi tutup. Stop beroperasi. Nikmati kepahitan. Bukan kepahitan. Nikmati rasa pahitnya. Kira-kira gitu ya kan. Mudah. Nanti nggak terasa, oh ternyata kopinya sudah jadi manis. Karena prosesnya sudah selesai. Nah, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Rasul Yakobus menuliskan, tetapi ini suatu hal yang sangat susah untuk diterapkan. Tetapi bersyukur, orang di tempat ini saat ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkati untuk cepat mendengar. Wah,
Kalau di rumah dipanggil nama anaknya, anu katanya, anaknya tuh asik main HP. Mama bapaknya yang memanggil gak didengar. Itu namanya melanggar firman. Setelah cepat mendengar, lambat berkata-kata. Wah, ini yang hubungan internasional. Siapa di sini? Kuliahnya hubungan internasional. Wah, biasanya cepat ngomongnya, ngegas terus. Harus nah, bertobat apa? Biasanya yang hubungan internasional kan begitu, cepat berkata-kata. Karena di kampus mempelajari itu. Nah, saya katakan bersyukur semua kita yang ada di sini saat ini. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Itulah kelebihan kalau orang itu ahli di dalam meditasi. Sehingga di jalan raya itu sudah, Mas Nathan, nggak usah emosi. Orang tiba-tiba salib, wah, keep slow, Mas Nathan, ya kan? Satu ayat lagi untuk Caleb bin Yefune ini. Amsal 16 ayat 32. Ayat Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Merebut kota. Kalau kita sedikit gambarkan, merebut kota itu seperti anak-anaknya Yakub. Namanya Simeon dan Lewi. Bagaimana mereka merebut satu kota berdua. Kedahsyatan luar biasa. Kalau kita baca literatur kuno ya. Wah, tentang cerita itu. Dua orang membunuh satu kota. Hemor, rajanya, punya anak namanya Sikem. Menciderai Dina, adik mereka. Marah. Bagaimana mereka dibantai. Semua laki-laki di kota itu berjumlah berapa ribu, gak tahu. Dibantai habis oleh dua orang. Tetapi di sini katakan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sehingga oleh-oleh untuk cabang-cabang dimanapun kita berada, bawalah dua hal itu. Sabar dan menguasai diri. Itu buah roh juga ya kan, kalau kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22 tuh. Nah, sekarang kita akan beralih kepada apa sebenarnya yang menjadikan Yosua itu menjadi kelompok yang siap menghadapi kesukaran besar pada zaman itu. Kita akan baca ayat 6 dari pasal 14. Bilangan 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Terus ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Terus ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Di sini kita melihat, coba ayat tadi ya. Kata kuncinya apa? Jika Tuhan berkenan. Coba Mas Imam, slide 4. Slide yang keempat. Apa kata berkenan itu dari bahasa Ibrani-nya? How patos. Apa artinya? Merasa senang, merasa puas, sesuai kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Bapa lah pastinya. Karena ayatnya tadi kan, jika Tuhan berkenan. Kata kuncinya di sini. Jika Tuhan berkenan. Jadi kita juga dibekali untuk siap menghadapi kesukaran besar, kita harus berjuang membuat Tuhan berkenan. Tuhan itu merasa senang, merasa puas, dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, sesuai kehendaknya. Sehingga kaki kita itu melangkah sesuai kehendak Tuhan. Mulut kita berbicara sesuai kehendak Tuhan.
tangan kita mengetik di HP, ya, mungkin seorang mencengkelkan bagi kita. Wah, saya akan membalas dengan gambar-gambar apa itu namanya, yang gambar-gambar marah banyak sekali. Ya. Di HP kita dia kirim gambar 10, wah saya bisa ngirim 100. Dikirim 100 muka marah merah, merah padam. Ini merah padam di sini, jangan dikirim itu. Nah, di sini katakan merasa senang, merasa puas sesuai dengan kehendak Bapa. Dan ketika ini terjadi, coba dibaca ulang tadi ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jika Tuhan berkenan maksud saya, jika Tuhan berkenan. Bagaimana cara membuat berkenan? Susah apa mudah? Tergantung kita. Kalau kita katakan, saya akan bisa memperkenankan hati Tuhan, maka Roh Kudus akan membantu kita. Bukankah roh penghibur itu membantu kita? Malaikat dalam Ibrani pasal 1 ayat 7-14 juga akan membantu kita. Sehingga kita dapat memperkenankan hati Tuhan. Ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan, dan seterusnya. Itu tertulis di dalam janji Allah kepada Abraham. Kita baca Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Di situ memang tidak ada dikatakan penduduknya raksasa, Bani Enak, orang Het, Hewi, dan seterusnya, Girgasi. Tapi ini kan janji yang harus kita pegang pada zaman akhir. Janji apa yang ada pada kita? Ya. Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Terus? Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ya, terus? Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Amin. Kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Kejadian 15 ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya. Terus? Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Berkali-kali Tuhan menyatakan, aku akan memberikan, aku akan memberikan, aku akan memberikan. Ya. Bahkan di ayat yang kita baca ayat yang ke-18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Orang Yebus itu bukan hanya sekedar lisan, tetapi perjanjian. Perjanjian itu menangkut nanti materai dan seterusnya. Kalau kita lihat perjalanan Israel, tidak usah kita baca karena itu sudah, dan itu sudah penerapan kita sebenarnya. Setiap mereka makan, setiap mereka duduk, setiap mereka dalam perjalanan, setiap mereka dalam penginapan, bangsa Israel selalu memberikan firman Tuhan untuk anak-anaknya. Taurat Tuhan. Berbeda ketika saya sekeluarga 4 orang ke Kupang naik kapal. Ya ada sih waktunya untuk membicarakan firman Tuhan, tapi ada juga waktunya masing-masing sibuk dengan HP-nya.
Bapaknya sibuk dengan HP-nya, ibunya sibuk dengan HP-nya, anak perempuan sibuk dengan HP-nya, anak laki-laki sibuk. Wah, ini kok sepertinya aliran kebatinan semua ini. Nah, tapi itu di sini nggak ada, ya kan? Nggak ada yang sibuk dengan HP masing-masing. Ketika suami ketemu istrinya, ingatlah, ada saatnya nanti kalian berpisah. Selagi belum berpisah, manfaatkanlah waktu. Menanya, sebenarnya dulu waktu umurmu 17 tahun, kamu di mana? Wah, buatlah catatan diary. Diary. Terus waktu kamu dulu pertama kali melihat saya, bagaimana rasanya? Catat. Kalau penting, rekam. Ketika kita dulu punya anak pertama, rasanya bagaimana? Itu tuh ketika kita tengkar, kamu bawa pisau, saya bawa pedang. Bagaimana rasanya? Jangan seperti pasangan honeymoon. Yang diposting, yang diupload itu yang baik-baik saja. Ketika mereka, lagi berdoa bersama, baca Alkitab bersama. Supaya semua orang dunia tahu bahwa mereka suka baca Alkitab, suka berdoa, suka meditasi. Padahal itu cuma sekali setahun. Oh, bukan sekali setahun. Sekali setiap jam, puji Tuhan. Ya. Ketika orang tua dengan anaknya bersama, ingatlah nanti setelah mereka punya keluarga masing-masing, waktu itu terbatas. Ajaklah mereka ngomong dari hati ke hati. Boru Hasian, anak putriku yang paling cantik, katakan begitu kan. Waktu kamu dulu lahir, orang tua itu senang banget. Timang, timang, boruku sayang. Asik sekali. Jangan HP terus. Bapak, mama, anak, semua main HP semua. Ada yang TikTokan, Instagraman, WA-WA-an, chatting-chattingan, dan terusnya. Orang Israel gak seperti itu kalau kita baca. Setiap di meja makan, di ruang tamu, di dalam perjalanan, di persinggahan, mereka membicarakan Taurat Tuhan. Sehingga sangat tidak mungkin 10 pengintai itu melupakan apa yang menjadi janji. Bahkan menjadi perjanjian. Janji, saya katakan tadi dalam konteks lisan. Menjadi perjanjian dalam bentuk tulisan. Kan begitu kalau kita saat ini sekarang. Mungkin dinotariskan kalau perlu. Janjinya, itu negeri Kanaan adalah milikmu. Milik keturunanmu, katanya kan begitu. Sehingga ketika Kaleb, bisa kita mengarahkan pandangan ke Mas Kaleb, boleh. Kaleb yang mewakili suku apa tadi? Suku Yehuda. Benar? Siapa yang tahu? Dapat voucher. Bukan. Kaleb bin Yefune. Mengingat janji Tuhan. Dimeditasikan. Fokus, direnungkan siang dan malam. Ketika melihat tanah Kanaan yang penuh dengan raksasa. Apa katanya? Apa sikapnya? Dia menenteramkan. Dia berkata, kita pasti akan mengalahkan mereka. Karena apa? Tuhan yang berjanji. Bukan manusia. Kalau manusia berjanji, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kan begitu kan? Sampai dibuatkan lagunya itu ada, dangdut. Ketika janji apa? Atas ratu ngiras imam. Orang yang berkarakter, orang yang memiliki otak, berkarakter, hati. Janjinya siap menghadapi kesukaran besar. Saya katakan tadi yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Siapakah kita? Atase wong seperti ini, ya kan? Tapi ketika pilihan Tuhan dinyatakan atas kita, janji diberikan, perjanjian diadakan. Kita pasti mengalahkan kita. Janji firman Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin. Ya. Sehingga ketika janji dipegang oleh Kaleb,
oleh Yosua. Memang resikonya apa? Mereka mau dilempari bangsa Israel dengan apa? Dengan uang. Salah. Kalau dilempari dengan uang, 100.000 yang merah-merah enak ya. Wow, bangsa Israel bawa uang. Kalau sekarang 100.000 semua dilempari, wah. Mereka kemana? Terus. Lagi. Tapi kalau dengan batu, orang Israel kuat-kuat kalau melempar batu. Coba tanya orang Israel, coba di zaman dahulu. Lewi dan Simeon membantai satu kota, habis semua laki-laki. Wah, karakter Israel kan memang seperti itu, diurapi, diberkati, dan dilimpahi dengan segala hal. Kaleb dan Yosua siap-siap dilempari dengan batu. Ketika itu terjadi, Tuhan kan tidak tinggal diam. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Wah, bangsa Israel dimurka oleh Allah. Pembelaan Tuhan atas Kaleb dan Yosua, atas Ratu Ngiras Imam. Kalau sampai kita bisa sampai di sini saat ini, jangan katakan itu kebetulan. Rubah bahasa, frasa kalimatmu. Puji Tuhan, saudara-saudara, kami dari Bekasi, dari Rote, dari Kuban, dari Papua, dari mana-mana secara kebetulan sampai di tempat. Jangan. Tidak ada kebetulan bagi orang percaya dan orang yang dikasih Tuhan. Seizin Tuhan kita sampai di sini untuk apa? Siap. Seperti Kaleb dan Yosua. Karena memang itu janji. Nanti kalau ada penutup yang merasakan atau mendapatkan janji Tuhan, boleh disaksikan. Tapi tanpa disaksikan pun, semua kita pasti memiliki janji Tuhan. Yohanes 3:16, kita sudah sangat mempribadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau di masa kesukaran, naga seperti itu datang. Wah, Jessica misalkan sendirian di rumahnya, Pak Lukas Budaya pergi ke Blora misalkan, wah, datang ular seperti itu. Apa katamu? Saya pasti mengalahkan. Karena apa? Itu janjinya kan. Dan siapapun kita, ketika mendapatkan janji, pegang teguh janji itu. Dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, bagaimanapun situasi geopolitik, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya, katakan, saya memiliki janji dari Tuhan. Saya mendapatkan janji, perjanjian, bahkan dimeterai, bahkan dinotariskan barangkali. Saya akan hidup sampai Tuhan datang. Sampai kekal selamanya. Itu janji. Sehingga menjadi kelompok orang yang menenteramkan. Kalau Yosua tadi menjadi orang yang berusaha membuat Tuhan senang. Tuhan merasa puas. Tuhan senang dan puas karena apa? Kita berjuang, berupaya, berusaha untuk melakukan kehendak Bapa. Ya. Jangankan kita punya teladan Yesus Kristus. Ketika di Taman Getsemani, Matius pasal 26, ayat yang sudah hafal. Apa yang terjadi? Ketika Yesus keringatnya berubah menjadi darah. Sebagai manusia 100% ngerti kalau disalib, digantung, dipakukan di kayu salib itu ngerti pastinya. Bunda sudah mengajarkan kita, Bunda Sri Endah, Ibu Gembala kita sudah mengajarkan. Kalau perempuan disalib, dia menghadap ke salib. Sehingga kelihatan bagian belakang yang tanpa sehelai benang. Kalau laki-laki disalibkan, menghadap ke depan, membelakangi salib tanpa sehelai benang. Itu kan sudah diajarkan. Yesus Taman Getsemani menyadari itu. Waduh, nanti saya akan digantung di kayu salib tanpa jas, tanpa hem, tanpa kaos dalam, tanpa dasi, tanpa celana panjang, tanpa celana dalam. Kan begitu kan bahasanya kan? Tanpa sehelai kain pun, selembar
benang yang menutupi badan atau tubuhnya Yesus. Sehingga di Taman Getsemani dia berdoa, Bapa, jika sekiranya cawan itu berlalu, tetapi jadilah kehendak-Mu. Sampai berapa kali berdoanya? 3 kali. Di Taman Getsemani, Matius 26 menuliskan demikian. Sehingga kalau kita dipermalukan sebenarnya itu sudah hal yang lumrah. Tapi kesiapan kita menghadapi 9 proses mempelai yang saat ini sudah di puncak tahbisan. Kekuatan kita itu satu, janji Tuhan. Diperkuat dengan meditasi seperti Kaleb. Terus Yosua mengajarkan bagaimana kita menjadikan hati Tuhan itu senang, hati Tuhan itu puas. Sekalipun berurai air mata, sekalipun dengan rasa berat, kita akan mengatakan, jadilah kehendak Bapa, jadilah kehendak Tuhan. Yesus berdoa sampai 3 kali, tidak main-main, tidak kaleng-kaleng doanya itu. Itu tadi saya katakan, karena dia menyadari dia akan digantung di kayu salib tanpa sehelai benang pun. Menghadap ke depan, membelakangi salib. Ya. Yang tidak malu ketika tidak sehelai benang pun menutupi badannya adalah orang gila. Yang jalan-jalan di jalan raya itu kan. Kalau orang yang waras ya, siapa di antara kita saat ini yang mau maju ke depan tanpa sehelai benang? Coba. Dan tentunya Tuhan nggak menghendaki itu di sini. Tiba-tiba nanti saya turun, saya lepas semua. Apa yang terjadi? Wah, ini anak buahnya Bunda Paulus ini sudah nggak karu-karuan. Masa dari mimbar turun melepas jasnya, melepas dasinya segala macam tanpa sehelai benang berdiri situ? Atau ada yang mau? Dan kalau kalian mau, saya nggak mau. Saya tidak akan mau kan? Bukan berarti nggak mau menyenangkan Tuhan. Ya, dan masih panjang ceritanya itu. Kembali kepada sini, ibadah firman Tuhan. Bagaimana Yosua juga menasihati bangsa Israel. Ketika Kaleb menenteramkan dengan mengingatkan firman Tuhan, memeditasikan, merenungkan firman Tuhan, janji firman Tuhan. Maka Yosua di sini mengatakan, ayat yang ke-9 dibaca dari bilangan pasal 14 tadi ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Terus janganlah takut kepada mereka. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab apa? Mereka akan kita telan habis. Siapapun kita saat ini miliki semangat itu. Telan habis. Bukan sei babi yang telan habis. Sei sapi. Gudeg. Bukan. Tapi apa? Mereka akan kita telan habis. Bawa api ini kemanapun kita berada. Tidak akan pernah memberontak dan tidak akan pernah takut. Kata kuncinya apa? Janganlah memberontak. Om Imam, yang kelima. Memberontak dari kata Ibrani itu apa? Maurat. Artinya melawan, membenci, menentang, dan tidak suka. Wah, saya tidak suka. Saya tidak suka itu. Ya. Saya benci itu. Saya iri. Saya tidak suka. Contoh yang paling gampang kita ingat adalah ketika 11 saudaranya Yusuf dengan porsi yang berbeda-beda tidak suka dengan Yusuf. Mereka membenci Yusuf, menentang Yusuf. Akibatnya apa?
dipermalukan kan? Bekas gandum yang 11 itu memang sudah dipredestinasi Tuhan untuk sujud kepada berkasnya Yusuf yang tegak berdiri. Kenapa tegak? Ya nanti ada lagi pembelajarannya tentunya. 11 bintang di mimpi yang kedua itu sudah ditetapkan untuk sujud kepada bintang yang satu, namanya bintang Yusuf. Dan ketika itu terjadi ke depan, menyertai perjalanan Ratu Miras Imam, oh kok bisa begitu? Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat marah. Kaleb mengajarkan, karena dia ahli meditasi, mengingatkan kita, meditasi. Renungkan firman itu, fokus. Sehingga apapun yang terjadi, jangan berbisik. Nah, berbisik-bisik yang ada nuansa pencemaran nama baik, laporan jahat. Ya. Ini harus diwaspadai dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau di situ tadi katakan nama siapa? Ya. Nama semua yang punya nama tentunya. Binatang, hewan punya nama. Jangan cemarkan nama itu. Dasar anjing, dasar kucing, sapi, keledai, bodoh. Kan keledai itu kan namanya keledai bodoh. Jangan cemarkan nama binatang. Dasar ikan lele. Itu namanya mencemarkan lele. Wah, pohon apa ini? Pohon pinus. Dasar pohon pinus jelek. Jangan cemarkan. Apalagi nama manusia. Di sini punya nama semua kan kita. Jangan sekali-kali mencemarkan nama baik sesama. Itu ciri orang yang bermeditasi. Apalagi melaporkan, Pak Pendeta, Pak Gembala, ini suami saya ini nakal nih. Kenapa? Pak Pendeta harus sabar. Sebaliknya, datang, Pak Pendeta, istri saya itu bawel banget nih. Saling melaporkan. Yang pusing Bapak Gembala. Tapi di sini nggak ada seorang pun, setengah orang pun nggak ada di sini seperti itu. Nah, jangan membenci, jangan melawan, jangan menentang, jangan tidak suka dengan yang dari Bapa di surga. Itu salah satu menyenangkan Tuhan itu kan seperti itu. Ketika suamimu menjengkelkan, udah cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah, meditasio. Udah, Tuhan akan nutup kepalanya sampai botak. Ya kan? Bukan berarti yang botak di sini ditutup sama Tuhan, bukan. Itu namanya mencemarkan nama baik. Nanti yang botak bersatu hati berdoa dan semuanya nggak usah dilanjutkan. Ya. Ketika istrinya bawel banget, yang konon adalah ras terkuat di muka bumi. Tapi di sini nggak ada di sini istri yang bawel, nggak ada. Semua pada ngantuk. Bukan ngantuk. Di sini nggak ada istri ngantuk kan? Ketika istrimu bawel, Alkitab mengajarkan, udah jelas. Oh, istriku bawel. Wah, kamulah juara dunia. Membuat puisi. Wah, langsung dia buat puisi juara dunia. Kamulah juara dunia mengarang. Oh, dia buat mengarang. Orang Jawa mengatakan, huruf aksara Jawa itu kalau dipangku jadi mati. Kan begitu kan? Istrinya dipangku aja. Cuma masalahnya istrinya 85 kilo, suaminya 70 kilo atau 40 kilo. Kuat gak? Ayo suami yang punya istri coba dites dulu. Kuat gak gendong istrinya? Tapi di rumah saja, jangan di sini. Nanti anaknya lihat, oh kok mesra banget gendong-gendongan. Nah, itu kan firman Tuhan tadi. Gak usah juga. Itu makna kiasan. Ya kalau istrinya itu 30 kilo, gendongnya enak. Kalau 9, ada yang batuk gitu. Kalau istrinya 95 kilo berapa ya? Udah, gak usah dalam situasinya. Ini kembali ke sini. Jangan menjadi melawan. Perlawanan yang kita timbulkan itu akan menjadikan kita tidak siap menghadapi Great Tribulation. Jangan ada perlawanan. Jangan membenci. Jangan menentang. Jangan tidak suka. Yang kedua, Om Imam, yang keenam,
Kata kunci yang tadi kan jangan memberontak dan jangan takut. Takut. Yaurai. Artinya apa? Tidak berani karena sesuatu yang dahsyat. Memang ketika 12 pengintai maksud saya melihat Kanaan ada raksasa. Kita seperti belalang. Raksasa sama belalang sangat berbanding jauh sekali. Sehingga mereka takut. Tetapi ketika mereka takut, yang dua mengingat janji Allah. Mereka mengatakan, kita akan maju, kita pasti menang, kita akan menelan habis. Bukan menelan separoh, ibarat tulang nyangkut di sini. Karena tulang ikan ditelan nggak masuk sampai ke lambung, nyangkut di leher, menyakitkan sekali, masuk rumah sakit, kena endoskop dan seterusnya. Ketika ini ditelan habis, wah, semua kita yang hadir di sini saat ini, tubuh jiwa dan rohnya ya. Jangan sampai di sini badannya tapi jiwanya, rohnya, aduh rumah saya kosong. Jangan-jangan emas, berlian, perak, tembaga, apalagi uang diambil orang. Gak usah pikirkan yang di rumah. Pikirkanlah yang di surga, kan begitu firman Tuhan. Tubuh jiwa roh kita di sini, semua yang di sini saat ini melihat raksasa. Kalau 10 pengintai takut, yang 2 tidak takut. Ada pemisahan. Desember 2025. Dulu Bapak Gembala kita menekankan banyak dan dalam sekali tentang Desember 25. Saat itu akan ada pemisahan. Ada perpisahan. Kata pisah. Ya, bukan maksudnya pisah ranjang atau pisah kota. Bukan, kita mungkin sama-sama di sini. Tapi terpisah oleh ideologi. Terpisah oleh pemahaman. Dan ketika kita meneladani Kaleb dan Yosua, perpisahan itu akan mengalami islah. Bahasa Timur Tengah. Mengalami rujuk. Ya. Yang pisah ranjang, wah menjadi tidak pisah ranjang lagi. Menjadi satu ranjang, katakan begitu ya. Ya, yang satu ranjang semakin sevisi. Bukankah tadi Ross fokusnya kepada visi dan strategi? Strategi apa yang harus dipikirkan oleh Kaleb dan Yosua untuk masuk ke kesukaran besar? Karena mereka menghadapi raksasa-raksasa. Ada 7 bangsa di Kanaan saat itu. Raksasa-raksasa. Tetapi ketika mereka mengingat janji, Kejadian 12, Kejadian 13, Kejadian 15, mereka, wah, kita baca. Supaya kita berani, bagaimana caranya? Supaya kita tidak takut, supaya kita tidak memberontak. 1 Yohanes 4, ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kamu telah mengalahkan. Ya, kamu telah mengalahkan. Past tense, ya kan? Yang sudah berlalu, sudah mengalahkan. Kapan kita mengalahkan? Di mana kita mengalahkan? Gak usah banyak tanya. Pegang saja janji itu. Kamu telah mengalahkan. Sehingga ketika ada temannya yang sudah dikalahkan itu di Kanaan, apa katanya? Kita akan jalan habis. Kita akan masuk ke sana. Yang 10 mengatakan tidak, kita akan pulang ke Mesir mengangkat pemimpin kalau Musa dan lain-lain nggak mau. Kan katanya begitu. Jadi pemisahan ideologi.
berpisah. 10 berbanding 2. Doa kita bersama, doa kita semua, kita yang ada di sini saat ini, memiliki pemikiran, memiliki hati nurani yang baik seperti Kaleb dan Yosua, yang mengatakan kita akan maju, kita akan menelan habis mereka, kita akan mengalahkan mereka. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Terus sebab roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada di dalam kita semua yang ada di sini saat ini, lebih besar dari roh manapun. Saya katakan tadi di depan, kita mendapatkan janji. Ketika janji itu sudah menjadi milik kita, ke-10 pengintai mengatakan, masih relevankah janji itu? Karena mereka khawatir, mereka takut, mereka memberontak, mereka banyak hal yang terjadi yang mereka alami. Masih relevankah janji itu? Meragukan, mempertanyakan. Sebaliknya, Kaleb dan Yosua memegang teguh janji Tuhan. Sehingga perkataan mereka bukan busuk. Melainkan, kita akan maju. Kita akan mengalahkan mereka. Kita akan menelan habis mereka. Jadi kondisi kita saat ini seperti ini. Sekarang saat ini. I don't know about tomorrow. Kita nggak tahu entah besok, entah tahun depan apa yang terjadi. Kan begitu. Tetapi belajar Israel sebagai contoh dan peringatan. Apa yang terjadi dengan Kaleb dan Yosua? Apa yang terjadi dengan 10 pengintai, dengan kumpulannya? Kita tentunya sudah tahu. Mayat mereka berhantaran di padang belantara. Sementara Kaleb mendapatkan Hebron. Yosua. Apa oleh-olehnya? Apa perolehannya? Doa kita saya katakan tadi, doa kita bersama, Desember 2025. Ketika saya mengingat itu apa yang disampaikan penggembalaan sejak 32 tahun yang lalu, saya ikuti penggembalaan Kitab Wahyu. Setiap mengingat Desember 25, ada pemisahan, rasanya stres. Perut munyer-munyer, sakit perut, gak karu-karuan. Karena apa? Apa yang terjadi? Ketika ideologinya adalah seperti 10 pengintai dan kelompoknya. Kelompok besar, sebagian besar dari yang dicatat 600.000 yang siap berperang, harusnya siap menghadapi Great Tribulation. Harusnya kan begitu, karena janji seperti itu. Tetapi 599.998 mayatnya berhantaran di padang gurun, padang belantara. Hanya 2 dari antara 600.000 yang lolos. Seleksi yang sangat luar biasa. Ibu Gembala sering mengatakan, untuk selamat itu seperti unta masuk lubang jarum. Kan begitu kan? Salah satu contoh yang diberikan. Sehingga saya berkali-kali katakan, kita yang ada di sini saat ini, ya, ini menjadi supaya apa? Melihat raksasa, mulut kita mengatakan seperti contoh yang dicontohkan oleh Kaleb dan Yosua. Sangat dahsyat pengaruh mulut ini. Nggak terlalu perlu banyak ngomong. Apa katanya 10 pengintai? Di sana penduduknya mau makan penduduk di situ. Boleh benar seperti di Huta Sialagan di Samosir. Ceritanya kan begitu. Kalau ada penjahat di Samosir, tepatnya di Huta Sialagan itu, disembelih, jantungnya, paru-parunya, livernya dimakan. Itu kan cerita. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi itu terjadi menurut orang tertentu. Dan konon katanya, ketika mata manusia itu diambil 2, direbus, dimakan enak banget. Katanya begitu. Siapa yang mau nyoba? Mata manusia siapa? Mata manusia mana yang mau dicoba? Kan begitu kan? Ketika
kedahsyatan perkataan itu terjadi untuk hal yang positif, wah, endingnya adalah bangsa Israel mampu melewati kesukaran besar. Raksasa ditelan, habis. Memang tidak masuk akal. Kalau raksasa memakan yang tidak raksasa, masuk akal, perutnya muat. Tapi ketika orang biasa memakan raksasa, perutnya muat nggak? Itu kan logika dasarnya begitu. Sebaliknya, 10 pengintai dan kumpulannya, sekalipun tahu janji di dalam kejadian yang telah kita baca tadi, Kejadian 12 ayat 7, Kejadian 13 ayat 14, Kejadian 15 ayat 7 sampai 21, dari janji menjadi perjanjian. Sekalipun tahu, tetapi hanya sampai di situ. Dalam kitab Wahyu dikatakan, berbahagialah orang yang membacakan, mendengarkan, dan menuruti kata-kata nubuatan. Kalau sekedar tahu, membaca, karena membaca tahu, oh itu belum berbahagia. Ya. Sehingga kita semuanya yang ada di sini, untuk menjadi berbahagia harus menjadi orang yang tahu dan melakukan. Banyak orang yang meramalkan atau membuat prediksi-prediksi 2026 itu sesuatu yang gawat, kelewat-kelewat. Ya. Apa yang harus kita katakan? Katakanlah seperti yang dicontohkan oleh Kaleb dan Yosua. Mereka nggak memblow up, memunculkan raksasa kan? Karena orang Israel saat itu lagi susah, lagi berat, prosesnya begitu kompleks. Kalau diceritain tentang raksasa, banyak-banyak down. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Masing-masing mengambil batu, menghakimi satu dengan lain. Runyam kumpulan itu. Tapi ketika teladan dari Kaleb dan Yosua kita terapkan. Bahkan lebih dari itu, karena apa? Kenapa bisa lebih dari itu? Kita melihat ayat yang terakhir, tapi belum terakhir. Maksudnya apa? Karena setelah itu masih ada lagi ayat terakhir. Nah, tapi boleh terakhir, boleh tidak terakhir. Ibrani 12 ayat 22. Kita tidak datang ke Bukit Sion, tapi kita datang, maksudnya kita tidak datang ke Gunung Sinai, tetapi kita datang kemana? Mari baca. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Zion, ke kota Allah yang hidup. Kota Allah yang hidup? Yerusalem surgawi. Pertama, kepada siapa nih? Kepada beribu-ribu malaikat. Kalau dulu tokoh-tokoh Alkitab didatangi 2 malaikat, 3 malaikat, beberapa malaikat. Tapi Ratu Ngiras Imam yang hadir berapa? Beribu-ribu malaikat. Di perkumpulan kita itu ada ribuan malaikat. Terus? Suatu kumpulan orang besar. Terus? Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Yang namanya terdaftar di surga. Terus? Dan kepada Allah yang kepada siapa? Kepada Allah. Bopo Adonai. Mempelai pria surgawi, gembala agung. Yang menghakimi semua orang. Terus? Dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Terus? Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Poin kelima. Unsur kelima. Yang keenam ada darah pemercikan. Ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Amin. Sampai di sini kita harus memegang janji. Ada 6 unsur yang menyertai perkumpulan di Bukit Sion. Satu malaikat, 2 malaikat atau 3 malaikat saja datang. Begitu dahsyat luar biasa.
Ini dikatakan tadi berapa? Beribu-ribu malaikat. Karena apa? Ini kumpulan orang-orang spesial. Ratu ngiras imam. Ya. Hanya terkadang keseleo lidah. Ya kan? Berbisik, bisik. Bukan sekedar eda-eda itu tadi. Kalau itu cuma, itu kecil banget. Tapi ini ketika membisikkan si A, si B, si C, yang notabene adalah bagian dari orang yang berkumpul di Bukit Sion. Setuju ya? Kita sejak mendengarkan firman, stop! Mencemarkan nama baik. Lewat bisik-bisik dan laporan ke Bapak Gembala. Bapak Gembala itu biasanya jadi jujukan laporan. Anaknya melaporkan orang tuanya, orang tua melaporkan anak. Kan Gembala kan biasanya menerima itu. Jadi bukan LP itu bukan laporan polisi, tapi laporan pendeta. Ya, atau laporan pastoral gitu ya. Di sini katakan, ini lebih dari Kaleb dan Yosua yang hadir di sini. Perjalanannya itu perjalanan mempelai Tuhan. Wah, sehingga harus mendapatkan A, B, sampai Z-nya ilmu dari Tuhan. Supaya apa? Siap menghadapi yang belum pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi. Karena apa? Sesudah itu kita sudah memasuki fase berikutnya. Kerajaan 1000 tahun damai tentunya kan begitu. Kalau kita skema kita pelajari. Ayat 27 kita baca selanjutnya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat dikoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terkoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terkoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah kita Allah yang menghanguskan. Jadi siapapun kita, dari yang termuda sampai yang tertua, paling sepuh di tempat ini, harus memahami ini. Supaya apa? Ketika apa yang kita kerjakan itu seperti jerami, rumput kering, atau kayu, ketika diuji dengan api, akan merugi. Rugi besar. Untuk itu, marilah kita berjuang untuk pelayanan kita. Kepengiringan kita di Bukit Sion memiliki ciri emas, perak, atau mungkin tembaga. Kan ada 6 jenis apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Yesus. Rasul Paulus menuliskan demikian. Mari, nggak bisa emas ya, minimal perak. Nggak bisa perak, minimal tembaga. Jangan sampai kayu, rumput kering, apalagi jerami. Bahkan kita juga mendapatkan kesempatan untuk mencirikan pelayanan kita itu lebih dari emas. Kenapa? Pemenang yang merebut kemenangan. Sehingga selama kita di sini, panitia, saya juga bagian dari panitia tentunya mengharapkan kita memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan siapkan, apa yang Tuhan telah taruhkan untuk kita ambil, untuk kita miliki, untuk kita bawa menjadi milik dan bagian kita. Saya katakan tadi, 2026 banyak orang menggambarkan kejadian-kejadian yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Malapetaka A, B, C, dan seterusnya. Kejahatan A, B, C, dan seterusnya. Kita, orang-orang yang datang ke Bukit Sion, dilengkapi dengan 6, gak main-main. Saya katakan tadi, tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, disertai 1 orang malaikat saja sudah luar biasa. Ketika penjara dikawal bersaf-saf, keamanannya keamanan maksimal. Bagaimana Rasul itu bisa oleh kehadiran 1 malaikat lepas sampai kepala penjara mau membunuh diri sendiri. Ini ribuan malaikat, beribu-ribu malaikat. Bahkan Allah
yang menghakimi segala manusia juga ada di situ. Yesus pengantara perjanjian baru ada di situ. 6 unsur itu sangat luar biasa. Mempersiapkan mempelai wanitanya, Ratu ngiras imamnya menghadapi Great Tribulation. Ya. Mulai dari kita sampai di sini, sampai kita sayonara dari sini. Masing-masing berjuang, bergumul. Apa yang harus saya dapatkan? Kehadiran Allah Bapa, Yesus pengantara perjanjian baru, beribu-ribu malaikat. Apa petunjuk dari roh-roh orang-orang yang sudah disempurnakan, para nabi, para rasul, dan sebagainya. Ada darah pemercikan yang lebih kuat berbicara daripada darah Habel. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya Tuhan melimpah-limpahkan anugerahnya, sehingga siapapun kita yang hadir saat ini benar-benar mendapatkan lawatan Tuhan, memiliki hati nurani yang baik, memiliki perkara-perkara yang dahsyat bersama Dia. Kita akan naikkan sepujian. Tuhan, ku ucapkan syukur.